Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudy Nambela, saya dari PTNB dengan NIM 250306149 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Jadi saya akan menjelaskan sistem kardiovaskular pada Gallus domesticus. Jadi organnya itu ada core atau jantung, di mana di sini terbagi menjadi 4 bagian. Di kanan atas ada namanya atrium dexter, di kanan bawah ada namanya ventricle dexter. Lalu di kiri atas ada namanya ventricle sinister, di kiri bawah ada namanya di kiri atas ada namanya atrium sinister, di kiri bawah ada namanya ventricle sinister. Saya akan menjelaskan tahapannya menggunakan gambar. Dimulai dari darah yang dari seluruh tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida akan dialirkan ke jantung melalui vena cava, akan dialirkan ke jantung, yaitu ke serambi kanan atau yang disebut atrium dexter. Pada atrium dexter ini darah tersebut akan ditampung sementara sebelum masuk ke aliran berikutnya. Di aliran berikutnya ada namanya bilik kanan atau yang sering disebut ventricle dexter. Ventricle dexter ini akan memompa darah yang kaya akan karbon dioksida itu dipompa ke paru-paru melewati atau melalui arteri pulmonalis. Nah, pada saat sudah dipompa dari ventricle dexter ke paru-paru, di paru-paru ini terjadi perubahan gas di mana karbon dioksida itu dilepaskan, lalu CO2 atau O2 atau oksigen itu akan dialirkan ke darah atau dimasukkan ke darah. Nah, setelah darah tadi sudah mengandung banyak atau sudah mengandung oksigen, dia akan dialirkan lagi ke serambi kiri, yaitu atrium sinister. Di atrium sinister ini sebelum sampai ke atrium sinister, dia akan melewati vena pulmonalis. Nah, setelah dari atrium sinister, dia akan masuk ke bilik kiri, yaitu ventricle sinister. Ventricle sinister ini akan memompa darah dengan tekanan tinggi ke kapiler, tapi melalui aorta. Nah, pada saat di aorta, darah tersebut akan dialirkan ke kapiler dengan pembuluh darah yang semakin kecil. Setelah sampai di kapiler akan terjadi pertukaran zat, di mana oksigen dan nutrisi itu akan diberikan kepada sel karbon dioksida dan mengambil sisa metabolisme dari sel. Nah, setelah sampai itu dia akan kembali lagi pembuluh darah vena, lalu ke vena cava, lalu ke jantung lagi. Jadi seperti itulah proses berulang-ulang terjadinya sistem kardiovaskular. Oke, sekian video dari penjelasan saya. Semoga video yang saya berikan dan saya jelaskan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih.